Guru, saya ingin menyerahkan lembar jawaban. Kamu adalah satu-satunya peserta dari sekolah kejuruan, ya? Ini adalah kompetisi matematika nasional, meskipun kamu dari sekolah kejuruan. Tidak boleh asal-asalan seperti ini, waktu belum habis. Apakah kamu tidak ingin memeriksa lembar jawaban lagi? Guru, tidak perlu diperiksa lagi. Sudahlah, jangan menyusahkannya lagi, soalnya sangat sulit, seorang siswa sekolah kejuruan. Pasti tidak bisa menjawab satu soal pun. Memang, soalnya memang agak di luar batas. Tapi jika saya adalah kalian, saya akan segera memasukkan jawaban saya ke sistem operasi. Sistem operasi? Soal terakhir itu. Bahkan jenius dari lembaga penelitian matematika tidak bisa menyelesaikannya. Soal model chip. Saya pikir dia menyerahkan lembar jawaban kosong. Dia benar-benar berhasil menyelesaikannya. Cepat, segera masukkan ke sistem operasi. Untuk verifikasi. Baik. Selamat kepada siswa negara Yan, berhasil memecahkan. Soal pertama model matematika chip, ada yang menyerahkan jawaban. Jawaban model chip sedang diproses. APA, ada yang menyerahkan jawaban? Lau Shao, kamu juga jangan terlalu bersemangat. Lembaga penelitian matematika, kita memiliki begitu banyak matematikawan jenius. Tidak ada yang bisa menyelesaikan soal sulit ini, meskipun ada yang menyerahkan jawaban. Kemungkinan besar hanya menebak. Sedang dihitung. Hasil perhitungan benar. Jenius, inilah jenius yang kita cari, cepat cari tahu. Dari universitas ternama mana dia berasal? Tidak mungkin dari sekolah kejuruan, seorang siswa sekolah kejuruan. Bagaimana bisa menyelesaikan soal sulit ini? Tidak peduli dari sekolah mana dia berasal. Kita harus segera menemukannya, saya punya firasat. Dia adalah kunci kita untuk menembus blokade chip global. Guru. Ayo. Minum obat, guru, tahun ini kompetisi matematika nasional. Soal terakhir adalah soal model matematika chip. Aku berhasil menyelesaikannya. Soal terakhir tahun ini ternyata tentang chip. Soal yang telah membingungkan kita bertahun-tahun di bidang chip. Bagus. Sangat bagus. Guru, terima kasih telah mengangkat saya dan mengajariku matematika dengan serius. Berkat itu aku bisa seperti sekarang. Cepat bangun. Ada APA, Xiaoping, ingat kata-kata gurumu. Matematika berkaitan dengan perkembangan banyak bidang teknologi canggih. Matematika kuat, teknologi kuat, kita tidak akan dijegal orang lain. Baru begitu nilai sebenarnya matematika terlihat. Tapi, jangan pernah seperti kakak seniormu Kikiang. Kikiang, mantan murid Anda. Sekarang sudah keluar negeri, menjadi profesor matematika termuda. Di Princeton, Amerika. Berhasil, guru. Ini tentang dugaan model matematika chip Anda yang diselesaikan. Benar-benar selesai. Siapa yang memilikinya, sama saja akan masuk jajaran. Matematikawan top nasional bahkan dunia, betul, 3 hari lagi. Aku akan umumkan ke seluruh dunia, model matematika chip kita. Tidak kalah dari siapapun. Yang terhormat, penelitian matematika saya kali ini adalah dugaan model matematika chip. Saya laporkan. Li Xiang sebagai pembimbing menjiplak hasil penelitian saya. Kok bisa begitu? Kok melakukan hal seperti ini? Kikiang, kamu bicara apa sih? Ini bukti makalah akademik saya. Wah beneran, apa? Kamu malah mendahului, menerbitkan makalahku ke jurnal. Guru sepertinya salah, ini memang hasil matematika saya. Masa saya tidak boleh menerbitkan? Kamu ngomong sembarangan. Makalah akademik hal yang sangat ketat. Masa saya sembarangan? Saya punya bukti. Makalah ini memang sudah Tuan Kikiang 3 hari lalu kirim ke saya. Apa katamu? Tak disangka Li Xiang. Seorang profesor matematika ternama, ternyata orang seperti ini. Bahkan makalah murid sendiri dijiplak. Dia tidak pantas hadir di konferensi matematika Princeton ini. Ya, Tuan Li, maaf. Konferensi Princeton kami tidak akan menyambut penjiplak. Security. Tidak mungkin kalian memfitnah saya. Chichang lepaskan aku, Chichang. Pergi. Kikiang, itu hasil penelitianku.
Sama dengan setengah dikali sin tambah. Sama dengan setengah dikali. Anak kecil. Semua ini kamu yang tulis? Kamu suka matematika ya? Iya, aku tidak punya ayah dan ibu. Hanya angka-angka ini yang bisa menemani dan membuatku bahagia. Aku sama seperti kamu. Di dunia ini, yang tersisa untukku hanyalah matematika. Bagaimana kalau nanti aku mengajarimu matematika? Oak. Siapa namamu? Namaku Wang Peng. Wang Ping. Nanti, kamu akan menjadi penerus hidup dan matematika paman. Guru, tenang saja, kali ini aku pasti akan menggunakan prestasi di kompetisi matematika nasional untuk membuktikan nama baikmu. Tidak perlu membuktikan nama baikku, kamu harus ingat kata-kata guru. Biarkan matematika menunjukkan nilai sebenarnya. Lagi pula, aku tidak ingin kamu mendapat masalah. Selamat, aku adalah siswa Wang Ping dari Sekolah Menengah Kejuruan Jiangcheng. Berhasil memecahkan soal model matematika chip. Menjadi juara pertama di babak penyisihan kompetisi matematika nasional. Juara pertama Wang Ping dari Sekolah Menengah Kejuruan Jiangcheng. Guru Pembimbing, Guru Li Xiang. Apakah kamu masih ingin mengajar siswa lain untuk membantumu bangkit? Tenang saja, kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Sekarang banyak orang meragukan kredibilitas kompetisi kita. Meragukan Wang Ping adalah bakat yang dibentuk oleh kompetisi kita. Semua orang meminta agar segera diadakan kompetisi ulang. Kalau begitu, segera adakan babak ulang dengan penilaian langsung oleh juri. Dengan siaran langsung di seluruh jaringan, aku juga ingin melihat apakah siswa SMK ini benar-benar. Aku selalu mencari bakat itu. Siswa SMK Jenius Matematika. Kecurangan dan pemalsuan, keadilan kompetisi matematika dipertanyakan. Wang Ping, Guru, kamu ikut kompetisi matematika nasional, sebenarnya apa yang terjadi? Kepala sekolah, ada apa? Ada masalah besar. Sekarang seluruh jaringan sedang membahas dia ikut kompetisi matematika. Masalah kecurangan. Kalian ngapain? Siswa Wang Ping, di internet banyak yang meragukan keaslian nilai kompetisimu. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Panitia mengadakan babak ulang karena kamu. Apakah kamu akan ikut nanti? tenang, aku akan ikut kompetisi. Bagi mereka yang meragukan kemampuan saya akan membuktikannya dalam pertandingan. Mereka akan melihat kemampuan saya. Halo, apa kabar? Saya Kikiang dari Departemen Matematika Princeton. Saya sangat tertarik dengan babak semifinal kompetisi matematika ini. Saya pikir kualifikasi saya cukup untuk menjadi juri kalian, bukan? Baik, saya merasa terhormat dan sangat menantikannya. Guru, saya juga menantikan pertemuan kita lagi. Babak semifinal kompetisi matematika nasional tahun ini akan segera dimulai. Stasiun kami akan memberikan laporan terus-menerus dan menurut informasi. Babak semifinal ini tidak hanya mengundang matematikawan top nasional, tetapi juga mengundang ahli matematika terkemuka dari Universitas Princeton, Amerika, sebagai juri. Xiaoping, nanti saat masuk pertandingan, harus sungguh-sungguh. Guru, tenang saja. Ayo. Guru. Lama tidak bertemu. Chichiang, Kamu adalah Kikiang? ini adalah adik junior saya yang dari sekolah kejuruan, bukan? Sepertinya guru sering menyebut saya di depanmu. Licik dan tak tahu malu. Saya ingin kamu tahu yang menjiplak hasil matematika orang lain dulu. Bukan saya, tapi dia, kamu. Guru, sekarang saya sudah menjadi ahli matematika terkenal internasional, sementara Anda, saya dengar, menjadi guru olahraga di sebuah sekolah kejuruan, sangat cocok untukmu. Chichang, kamu tidak berhak memanggil saya guru. Li Xiang ingin mengandalkan siswa kejuruan ini. Untuk membalikan keadaan, saya beritahu kamu, kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Kamu. Oh ya, lupa memberitahumu. Saya adalah juri undangan khusus untuk kompetisi ini. Nanti saya tunggu penampilanmu, adik junior saya. Kamu. Guru. Selamat datang. Hari ini kita berada di lokasi babak semifinal kompetisi matematika nasional. Juri pertama adalah Profesor Wei Dong dari Universitas Jiangcheng, Profesor Qian Jin dari Universitas Utara. Juri ketiga adalah ahli matematika terkenal internasional, pencetus model matematika chip, Profesor Chi Chong.
Mari kita sambut Profesor Chi Chong dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang. Guru, saya pasti akan menggunakan nama murid Anda untuk membuktikan kebenaran. Membela nama baik matematika. Sekarang pertandingan resmi dimulai. Mari kita persilakan kedua peserta naik ke panggung. Ini adalah level matematika kota Jiangcheng kalian. Sungguh membuat saya kecewa. Profesor Qi, mungkin Anda tidak tahu, di kota Jiangcheng kami masih ada seorang jenius matematika. Maksudmu anak SMK yang katanya berhasil memecahkan model matematika chip itu? Saya tidak percaya itu hasil karyanya sendiri. Mari kita lihat. Apakah yang kalian sebut jenius matematika ini benar-benar jenius atau hanya orang biasa? Li Xiang, kali ini saya akan membuatmu benar-benar hancur dan tidak akan pernah bisa melangkah ke dunia matematika. Sedangkan kamu, Wang Ping, hanya bisa menyalahkan nasibmu yang buruk. Selanjutnya, mari kita persilakan jenius matematika SMK Jiangcheng, Wang Ping. Guru, tenang saja, saya pasti akan membawa pulang juaranya. Halo semua, saya Wang Ping. Semangat, nak, buktikan dirimu. Ini dia jenius matematika kota Jiangcheng kalian. Sepertinya matematika kota Jiangcheng, kalian benar-benar payah. Sampai-sampai memuja seorang anak SMK yang nilai ujian bulanannya hanya 83. Sebagai jenius. Benar juga, ini ternyata seorang anak SMK. Bisakah ini berhasil? APA, nilai ujian bulanan Wang Ping hanya 83? Bagaimana mungkin seseorang dengan nilai seperti itu bisa memecahkan soal matematika sulit ini? Apakah SMK Jiangcheng kalian tidak menipu? Ini harus diselidiki. Wang Ping, bisa jelaskan kepada semua orang dengan nilai ujian bulananmu. Bagaimana kamu bisa memecahkan soal yang membingungkan dunia matematika selama bertahun-tahun ini? Atau ada yang membantumu curang? Wang Ping, saya tahu kamu butuh uang untuk membeli obat gurumu. Begini, saya yang akan membayar uang sekolah dan biaya hidupmu. Tapi kamu harus janji dalam setiap ujian matematika. Nilaimu tidak boleh melebihi saya. Baik, saya setuju. Mulai sekarang, nilai ujian bulanan saya hanya akan 83. Asalkan nilaimu lebih tinggi dari ini, kamu akan menjadi juara pertama di sekolah. Sapekat. Teman Wang Ping, jangan gugup. Katakan saja yang sebenarnya. Nilai ujian bulanan saya memang hanya 83. Baik, lanjutkan. Lalu siapa yang membantumu memecahkan soal ini? Tapi saya sarankan kamu untuk memeriksa rapor saya. Selama 3 tahun terakhir, setiap nilai ujian bulanan saya selalu 83. Segera periksa hasil ujian bulanan Wang Ping. Semua nilainya 83. Bagaimana dia melakukannya? Benar juga, hasil ujian bulanan setiap bulannya semua 83, jelas dia sedang mengontrol nilai. Luar biasa, saya sudah mengajar matematika selama bertahun-tahun. Baru pertama kali melihat siswa yang bisa mengontrol nilai dengan sangat presisi. Ternyata saya meremehkanmu. Hari ini, saya akan menunjukkan padamu apa itu matematika yang sesungguhnya. Dan hari ini, saya juga akan mengajarkanmu bagaimana menjadi manusia. Ternyata kamu memang sangat berbakat. Pantaslah kamu adalah adik seperguruanku. APA, Wang Ping adalah adik seperguruanmu? Tak disangka, siswa SMK ini ternyata satu perguruan dengan raksasa matematika Princeton. Pantas dia begitu hebat. Benar, dia adalah adik seperguruanku, dan hari ini guruku juga datang. Apa? Bukankah dia beberapa tahun lalu mencoba menjiplak hasil matematika muridnya sendiri, tapi akhirnya terbongkar di depan umum? Ya, Li Xiang itu. Murid yang hampir hasil matematikanya dicuri itu adalah Qi Qiang. APA, orang yang mencuri hasil orang lain masih berani datang ke sini? Orang seperti ini yang paling dibenci. Saya, guru. Halo. Qi Qiang. Guru, kejadian dulu sudah lama saya lupakan. Tapi saya tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, Anda masih tidak mau menjadi biasa saja. Apa maksudmu? Setiap orang matematika ingin menggemparkan dunia matematika, saya mengerti.
Tapi Anda seharusnya tidak mencuri hasil matematika saya. Apalagi setelah gagal, masih membantu murid Anda menjawab soal. Dan curang di kompetisi matematika. Anda. Tak disangka. Guru Wang Ping ternyata adalah Li Xiang. Li Xiang dulu adalah profesor matematika yang fokus pada model matematika chip. Meskipun gagal menjiplak hasil muridnya. Tapi dengan kemampuannya memecahkan soal pertama. Model matematika chip bukanlah hal sulit. Siswa SMK ini, Wang Ping. Bukankah dia jenius matematika? Tidak mungkin bisa membantu kami menyelesaikan masalah chip. Pantasan seorang siswa SMK bisa menyelesaikan soal. Model matematika yang sulit ini, ternyata ada yang membantunya curang. Seperti guru, seperti murid. Benar-benar aib dan sampah dunia matematika. Usir dia dari kompetisi matematika. Mundur, 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 guru. Kejadian ini benar-benar membuat saya teringat masa lalu. Kalian. Ini fitnah. Kami tidak curang. Guru, kebenaran akan terungkap. Aku akan buktikan dengan kemampuan. Dari dulu sampai sekarang, guru selalu bersih. Buktikan dengan kemampuan, kamu lulusan sekolah teknik. SMA aja nggak lulus, mau buktikan apa? Iya nih. Atas nama Departemen Matematika Universitas Waking, kami menuntut Wang Ping diskors. Dia merusak keadilan kompetisi. Kami mahasiswa top dari universitas ternama. Aja nggak bisa jawab soal ini. Mana mungkin anak STM bisa? Perkia? Nggak. Mana ada yang percaya? Saya protes resmi. Nilai Wang Ping palsu. San Shichi Peserta Program Dr. Dan Master. Resmi memprotes. Pemalsuan nilai Wang Ping. Juara awal kompetisi matematik gadungan. Jenius palsu dari STM. Dr. Master. Nilainya palsu. Peserta STM. Bisa membuktikan diri? Keadilan kompetisi dipertanyakan. Discourse. Bukan begini. Nilai Wang Ping asli. Kami tidak curang. Discourse. Discourse. Guru. Guru. Xiaoping. Guru yang mencelakanmu. Guru, kalau bukan karena Bapak dulu. Aku mungkin sudah mati kelaparan, apalagi bisa cinta matematika. Hari ini, aku akan buktikan diri dengan matematika. Dan membersihkan nama guru. Sistem ujian, tolong tampilkan soal kedua. Dari masalah matematika chip. 3 masalah matematika chip. Soal kedua. Tingkat kesulitan X100. Hari ini akan kuselesaikan soal kedua ini. Dia ngomong kosong apa? Kau sadar sedang ngomong apa? Bertahun-tahun. 3 soal matematika chip ini menghambat perkembangan kita. Diciptakan oleh matematikawan seluruh dunia. Untuk menyempurnakan chip, semakin sulit. Soal pertama butuh tim profesor puluhan tahun. Untuk memecahkan. Soal kedua jadi tembok penghalang. Bagi matematikawan kita. Soal pertama cukup untuk chip biasa. Tapi soal kedua bisa bawa chip kita ke menyelesaikan lompatan teknologi, bahkan para matematikawan luar negeri baru berhasil menyelesaikan soal ini tahun ini. Tingkat kesulitannya 100 kali lipat lebih tinggi, Wang Ping. Kalau kau benar-benar bisa memecahkan soal kedua ini, maka kau benar-benar telah memberikan kontribusi besar untuk menembus blokade chip. Dia pikir soal model matematika chip ini adalah soal matematika sederhana? Sungguh lucu. Aku pernah melihat tim matematika top mengerjakan soal kedua selama 3 tahun penuh, tapi tidak berhasil. Soal kedua bukan lagi soal simulasi biasa. Perlu seseorang yang menguasai teori bilangan top, matematika topologi, pemodelan matematika. 3 teori matematika dengan penguasaan puncak. Baru ada kesempatan untuk menaklukkannya. Memberi kontribusi atau tidak, itu urusan kami, sepertinya. Tidak ada hubungannya dengan profesor matematika asing sepertimu yang suka uang dan jabatan. Dan membantu orang lain. Apa katamu? Kenapa? Tidak ada soal kedua di ban soal? Ini, aku perlu berkomunikasi dengan panitia. Tidak perlu komunikasi, biarkan adik junior ini mencoba. Aku ingin melihat seberapa tinggi kemampuan matematikanya. Atau hanya cari nama saja di sini. Tapi, ini tidak sesuai dengan aturan panitia. Perkataanku adalah aturan, kalau ada masalah apapun, aku yang bertanggung jawab. Beri dia soal.
Cari soal kedua. Soal kedua model matematika chip. Ternyata adalah konjektur Goldbach. Semua tahu, soal matematika semakin pendek, semakin sedikit katanya. Artinya soal ini semakin sulit. Ini adalah konjektur gangguan teori bilangan dan pemodelan matematika. Hanya dengan menyelesaikan konjektur ini, baru bisa menyelesaikan soal kedua yang telah mengganggu chip negara kita selama bertahun-tahun. Wang Ping, masih ada waktu untuk menyerah sekarang. Konjektur Goldbach saat ini di seluruh dunia. Hanya 2 orang yang bisa membuktikannya. Sebelumnya, Profesor Chen, raksasa matematika negara kita, selalu berdedikasi pada pembuktian konjektur Goldbach. Sampai meninggal pun tidak bisa membuktikannya. Apa hakmu? Tenang, aku akan segera menjadi orang ketiga. CIH. Wang Ping, kau masih terlalu hijau. Jangan kau. Bahkan aku pun tidak bisa memecahkan soal ini. Asalkan kau tidak bisa memecahkan soal ini, kau dan Li Xiang akan benar-benar tidak bisa bangkit lagi selamanya. Menurutmu, bisakah Wang Ping memecahkan soal kedua? Soal kedua sudah kita coba, bahkan saat itu mengumpulkan talenta matematika top seluruh negara, berkumpul bersama-sama memecahkan soal ini, tapi hanya sampai setengah jalan saja. Kalau begitu, Wang Ping tidak bisa memecahkan soal kedua. Tunggu, dia mulai memecahkan soalnya. Bisa nggak sih? Kamu benar-benar bisa nggak? Ya nih, tadi kan kelihatan hebat. Bilang akan jadi orang ketiga yang berhasil memecahkan konjektur Goldbach. Iya, Pak Guru. Aku sekarang agak penasaran. Kamu, murid ini, berani di depan seluruh dunia matematika. Bilang akan jadi orang ketiga di dunia matematika. Memang agak mirip gaya kamu dulu ya. Tapi menurutku, dia sekarang kayaknya nggak ada ide. Xiao Ping, jangan terlalu memaksakan diri. Wang Ping, kalau kamu nggak bisa jawab, kita semua bisa mengerti, tapi sekarang kamu ngapain? Bikin kita semua jadi bahan tertawaan? Pertunjukan resmi dimulai. Dia benar-benar bisa memecahkannya? Nggak mungkin soal seperti ini. Matematikawan terbaik Dian Kuo dulu aja nggak bisa memecahkan. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkan? Kayaknya dia cuma cari perhatian. Profesor Qi itu otoritas di dunia matematika. Kalau Profesor Qi bilang dia nggak bisa, pasti dia nggak bisa. Adik junior, kamu jangan terus-terusan berakting. Proses perhitunganmu penuh celah, kalau terus begini. Bukan cuma menipu dunia matematika, tapi juga penipuan. Profesor Qi, kenapa kamu begitu tegang? Aku tegang apa? Aku cuma mengingatkan kamu. Mengingatkan dengan baik hati? Oke deh. Dulu waktu guru mengirimkan makalah matematika ke kamu, kamu malah lebih dulu mempublikasikannya. Kenapa nggak terlihat baik hati seperti itu? Kamu ngomong apa sih? Kalian semua pikir aku nggak bisa memecahkan soal ini, kan? Semua meragukan hasil ujianku. Apakah guru yang bocorkan soalnya ke aku? Hari ini, aku akan membuktikan nama baik guru, guru yang membesarkan aku, mengajariku matematika. Aku sangat terhormat. Bisa menjadi murid guru, bisa menjadi murid Dian Kuo, yang menciptakan sejarah matematika. Rumus yang dia tulis ini, sama dengan rumus yang kita hitung dulu. Prosesnya sama. Jangan-jangan ada orang yang bocorkan soal ke dia? Nggak mungkin. Rumus yang kita hitung dulu semuanya masuk dalam klausul kerahasiaan. Siapapun nggak boleh membocorkannya. Dia ini, mau menyelesaikan soalnya. Ayo kita ke lokasi, saksikan sejarah. Oh! Penyelesaian selesai. Dia benar-benar bisa memecahkannya, dia benar-benar bisa menjawab dengan benar. Tidak mungkin. Li Xiang, pasti Li Xiang yang berbuat jahat. Dia ingin membalas dendam tahun lalu dan mengambil segalanya dariku. Semua yang kumiliki hari ini adalah hasil usahaku sendiri. Jangan ada yang mencoba merebutnya. Ini, apakah, membingungkan kita para matematikawan. Masalah kedua selama bertahun-tahun ini benar-benar dipecahkan oleh seorang siswa sekolah menengah kejuruan. Benar-benar berhasil dipecahkan. Xiao Ping. Hebat. NAK, apakah semua ini kamu yang menulisnya? Apakah kamu sangat menyukai matematika? Ya, saya tidak punya ayah dan ibu. Hanya angka-angka ini yang bisa menemani saya dan membuat saya bahagia. Saya sama seperti kamu. Di dunia ini, saya hanya memiliki matematika. Bagaimana kalau nanti saya mengajarimu matematika? Baiklah, Nah, siapa namamu?
Nama saya Wang Ping. Wang Peng. Mulai sekarang, kamu adalah kelanjutan hidup dan matematika paman. Xiao Peng. Kamu berhasil. Tadi kalian meragukan saya tidak peduli. Tapi, kalian tidak boleh mencemarkan nama guru saya sudah berhasil. Memecahkan masalah kedua, sekarang, saya ingin semua orang yang tadi mencemarkan nama guru saya, meminta maaf padanya. Lucu, meminta maaf padanya, kamu juga harus membuktikan. Jawabanmu untuk masalah kedua itu benar, yaitu, siapa yang bisa membuktikan bahwa rumus yang kamu tulis ini? Jawaban untuk masalah kedua itu benar. Siapa tahu apakah kamu hanya menulis sembarangan, benar-benar orang yang tidak tahu. Tinggi rendahnya langit, orang yang sombong. Saya bisa menjamin bahwa jawaban untuk masalah kedua itu benar. Kamu bisa membuktikan? Lucu, kamu pikir kamu seperti Profesor Qi, seorang tokoh akademis ternama? Hal ini perlu dipertimbangkan karena chip matematika. Masalah kedua yang sulit, dulu semua matematikawan top di negara Yan bersama-sama mencoba memecahkannya, menghabiskan waktu 1,5 tahun. Tapi pada tahap verifikasi, tetap gagal. Kamu seorang siswa sekolah menengah kejuruan, bisa menyelesaikan jawabannya. Dalam waktu singkat, ini memang tidak normal. Qi Qiang. Kejadian tahun lalu. Sudah lama saya tidak peduli, tapi masalah hari ini. Berkaitan dengan perkembangan chip kita, saya tidak akan membiarkan kamu membalikkan fakta di sini. Tunggu, kalian sadar enggak? Rumus matematika yang dipakai Wang Ping. Itu dari Akademi Matematika Yan. Rumus rahasia, begitu kata Profesor Wei. Ini kayaknya emang benar, Akademi Matematika Yan. Rumus rahasia zaman dulu, waktu itu aku kebetulan ikut sekali. Ingat banget, rumus dari Institut Rahasia. Sama rumusnya Wang Ping. Memang ada kemiripannya, Profesor Qi, maksud lo. Rumusnya Wang Ping nyontek dari Akademi Matematika. Rumus rahasia, aku nggak bilang gitu ya. Kita nggak bakal salahin orang baik, tapi juga nggak bakal lewatin satu orang jahat pun. Aku ingat sekarang, dulu Akademi Matematika. Waktu ngerjain soal nomor 2. Guru aku Li Xiang juga ikut. Qi Chang, jangan asal nuduh. Dulu aku aja nggak ikut, guru, dulu lo aja. Skripsi aku diplagiat, nyuri rumus buat lo. Bukan hal besar kan? Lo ngaco, ini kan menyangkut rumus rahasia. Harusnya mereka ditangkap terus lapor polisi. Tangkap, satpam. Kalian ngapain? Guru. Guru, aku nggak nyuri rumus ini. Aku yang nemuin sendiri. Guru. Rumus ini, aku yang nemuin sendiri, sama guru aku. Nggak ada hubungannya sama sekali, kalian mau nanya aku. Ya tunjukin buktinya. Lu nemuin sendiri, lu lulusan sekolahan teknik, bisa nemuin. Rumus rahasia, Akademi Matematika Yan, adik kecil. Aku saranin jujur aja, aku masih bisa bantu minta ampun. Kikiang, lu munafik, cuma bisa pakai cara-cara curang. Di, kayaknya lu belum sadar situasi, lu pikir. 2 juri percaya sama aku atau percaya sama lu? Profesor Wei, Profesor Qian, kalian percaya sama dia nggak? Lihat, 2 juri nggak percaya sama lu. Aku juga nggak nyangka, lu sama guru aku nggak belajar apa-apa. Bohongnya malah jago banget, lihat karena lu. Adik kecil aku kasih lu kesempatan lagi. Asal lu ngaku, itu Li Xiang. Kasih lu rumus rahasia ini, aku bantu minta ampun. Asal lu mundur aja dari lomba. Lu yang balik fakta, ngapa aku harus ngaku? Ya udah, aku nggak bisa bantu, Profesor Wei. Ini kan urusan Jiang Cheng kalian, urus sendiri aja. Aku nggak ikut campur. Kalau begitu, laporkan saja, tidak bisa melaporkan. Kalian tidak punya bukti, apa hak kalian memutarbalikan fakta? Li Xiang, kamu masih mengira kamu adalah profesor universitas ternama itu, sekarang kamu hanya seorang guru sekolah menengah, APA Hakmo, mempertanyakan profesor besar seperti Profesor Qi. Selama aku tidak mati hari ini, aku tidak akan membiarkan kalian menjelekkan muridku. Lepaskan aku, Qi Chang, pergi. Li Xiang Wang Peng. Tidak ada yang bisa mengalahkanku, akulah Raja Matematika. Akulah jenius yang diakui, sedangkan kalian bukan apa-apa. Guru. Hentikan semuanya. Dua profesor, kalian datang, 2 profesor, hari ini. Kenapa ada waktu datang, kalau aku tidak datang? Jenius matematika, kita akan kalian usir. Cepat, lepaskan dia. Guru. Baik-baik saja kan? Kalian siapa? Ini adalah Kepala Penanggung Jawab Lomba Matematika Nasional. Profesor Saude, di sampingnya adalah Kepala Penanggung Jawab Institut Penelitian Chip Yan Kuo, Profesor Lu Fan, dulu, yang memimpin penaklukan model matematika chip. Soal kedua adalah mereka berdua, Profesor Saude.
Dua profesor, kalian datang tepat waktu. Li Xiang tanpa izin. Secara sembarangan membocorkan rumus rahasia Akademi Matematika ke seorang siswa sekolah menengah. Ini pelanggaran serius. Profesor Sao, kamu bisa lihat. Jawaban Wang Ping sangat mirip dengan rumus yang kalian turunkan dulu. Kami dulu memang mencoba menaklukkan soal kedua. Tapi soal kedua adalah teka-teki matematika nomor 1 di dunia. Rumus yang kami turunkan dulu. Tingkat keberhasilan membuat chip hanya 30%. Jadi, akhirnya kami terpaksa menyerah. Tunggu dulu. Lalu, rumus Wang Ping sangat mirip dengan rumus kami sebelumnya, dan perhitungannya lebih maju dari kami. Saya bisa jamin, dengan rumus saya diaplikasikan. Tingkat keberhasilan chip setidaknya 70%. Apa? 70%? Sungguh mengagumkan. Baiklah, kalau adik junior begitu yakin, mari kita coba. Tanjakan pada semua orang. Chichiang. Kamu tidak tahu? Bukti penerapan rumus chip digital. Membutuhkan daya komputasi yang besar untuk mencapainya. Sebelumnya, pembuktian rumus kami selalu dilakukan di laboratorium. Dengan mengandalkan komputer raksasa baru bisa terwujud. Hari ini, semua komputer di sini digabungkan daya komputasinya. Barang-barang baru bisa menghitung sampai 10%. Profesor Zhao, saya hanya ingat tujuan awal kami adalah membuat chip, bukan sebuah dugaan matematika. Kalau rumus seperti ini tidak bisa membuat chip, bukankah itu sama dengan rumus mati? Kamu ini ngotot banget. Saya bersedia melakukan tes. Wang Ping, kalau tes ini gagal, berarti semua hasil matematika kamu dan gurumu. Selah Simiwa, kamu sudah yakin? Saya yakin. Ada yang bilang, kita meneliti matematika. Bukan cuma untuk dugaan matematika, tapi untuk diterapkan dalam perkembangan chip. Mari kita buktikan dengan fakta. Saya setuju. Bukankah harapan kita adalah untuk menembus blokir chip dari barat terhadap kita? Jadi saya setuju dengan tes ini. Kalau berhasil, maka teknologi chip negara kita akan menjadi nomor 1 di dunia. Tapi, Dan, saya percaya anak muda ini. Kalau begitu, saya ikut main juga. Saya akan mengajukan daya komputasi seluruh kota untuk mendukung pembuktian rumus ini. APA, daya komputasi seluruh kota, kalau gagal, hanya akan menyebabkan sistem komputer seluruh kota crash dan langsung mempengaruhi produksi dan kehidupan 6 juta penduduk kota. Kerugian ekonomi langsung bisa mencapai miliaran. Benar, Wang Ping, kamu cuma seorang mahasiswa. Kamu sanggup memikul tanggung jawab ini? Tanggung jawab kali ini, saya yang tanggung. Guru. Xiaoping, guru ini seumur hidup. Tidak ada yang tidak bisa hilang, tapi kamu adalah harapan saya. Dan juga harapan dunia matematika. Kedepannya, apapun kesulitan yang kamu hadapi, ingat kata-kata saya, maju terus. Mendaki puncak matematika. Kamu yang tanggung? Loku, Li Xiang. Sekarang kamu punya apa untuk menanggungnya? Kalau ditambah saya sebagai Ketua Departemen Matematika Universitas Yanjing, penanggung jawab kompetisi matematika nasional, menjamin penggunaan daya komputasi seluruh kota ini. Ditambah saya sebagai Direktur Pusat Pengembangan Chip Nasional, menjamin penggunaan daya komputasi seluruh kota ini. Terima kasih. Terima kasih kalian. Wang Ping Li Xiang kali ini telah memanggil seluruh daya komputasi kota. Jika gagal, kamu Wang Ping, kamu Li Xiang akan menjadi orang yang berdosa bagi seluruh kota Jiang, tidak bisa bangkit seumur hidup. Saya Liu Fen, saya mengajukan untuk memanggil seluruh daya komputasi kota untuk mendukung pembuatan dan pengembangan chip terbaru. Saya sudah mengajukan ke atasan untuk memanggil seluruh daya komputasi kota, mendukung. Wang Ping, saya tanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar akan melakukan tes adaptasi chip? Saya yakin. Baik. 10 menit lagi, seluruh daya komputasi kota akan dipanggil ke komputer di depanmu ini. Teman-teman warga kota Jiang, pengembangan chip negara yang sedang mengalami kesulitan, sekarang sangat membutuhkan daya komputasi yang besar untuk memverifikasi dugaan matematika dan adaptasi chip. Jika Anda setuju, kami menggunakan daya komputasi perangkat Anda. Silakan klik konfirmasi. Saya mewakili seluruh staf Institut Penelitian Chip mengucapkan terima kasih kepada Anda. Negara yang sudah lama diblokir oleh chip asing. Selama bisa membuat chip, daya komputasi handphone itu apa? Saya setuju. Saya juga setuju. Rapat ditunda, semua orang mendukung inovasi chip negara yang kita. Apa yang terjadi? Saya harus setuju. Ini harus disetujui. Setuju. Daya komputasi sudah cukup, Wang Ping. Kamu bisa mulai. Tunggu, daya komputasi masih naik.
mendekati 100%, bukan hanya daya komputasi seluruh kota. Yang dipanggil, banyak tempat di seluruh negeri juga mendukung kita. Bagus, bagus. Daya komputasi cukup, bisa dihitung. Saya tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Semangat, harus sukses. Semangat, harus sukses. Chip sukses. Semangat, tidak diblokir. Semangat, harapan kita. Semangat. Adaptasi selesai, pengembangan sukses, probabilitas chip 100%. Selamat negara yang menyelesaikan pengembangan Longsin, menembus global. Blocker chip. Bagus, sukses, hebat, sukses. Kita akhirnya menembus monopoli chip asing, akan memiliki chip kita sendiri. Bagus sekali. Wang Ping, terima kasih, kamu tidak hanya melanjutkan hidup guru, tetapi juga menyelesaikan mimpi matematika saya. Selamat negara yang menyelesaikan pengembangan Longsin, menembus global. Blocker chip. Hebat, Bagus sekali. luar biasa. Tidak mungkin. Chichiang, Chip sudah dibuat, apalagi yang bisa kamu katakan? saya adalah profesor Universitas Princeton. Tokoh besar di dunia matematika, bandingkan dengan saya. Kalian ini siapa? 10 tahun lalu, kamu mencuri karya guru saya tentang chip matematika. Makalah yang dipublikasikan. Dan sekarang, kamu datang dengan cara yang sama untuk menjebak saya. Sayangnya, kamu gagal. Kikiang, saya meminta kamu. Sekarang di depan semua orang, minta maaf kepada guru dan akuilah dengan mulutmu sendiri bahwa makalah tahun itu adalah hasil plagiat dari guru. Kamu bilang saya menjiplak makalah Li Xiang. Kamu punya bukti? Saya punya. Li Xiang, kamu berani memalsukan fakta. Tahukah kamu konsekuensi dari memfitnah Profesor Princeton? Konsekuensi dari memfitnah Profesor Universitas Princeton. Dulu, saat kamu datang kepada saya dan mengambil dokumen hasil matematika saya. Di koridor, ada kamera, tidak mungkin. Rekaman saat itu, saya sudah menghapusnya. Saya tahu kamu membayar untuk menghapus rekaman, tapi kamu tidak tahu. Hukum karma, kamera. Ada cadangannya. Tidak mungkin. Guru tidak pernah merilis rekaman itu. Hanya ingin memberimu kesempatan untuk sadar. Tapi kamu terus-menerus menjebak guru. Kikiang, kamu tidak pantas menjadi manusia, bagaimana kamu bisa naik ke panggung besar matematika? Guru, saya bisa mencapai kesuksesan hari ini tidak mudah. Beri saya kesempatan, saya pasti akan mencoba untuk mengganti rugi Anda. Guru di atas, saya Chichang pastikan. Belajar dengan sungguh-sungguh dari guru, menjadi kebanggaan guru, baik. Makalahmu saya gunakan, itu adalah kehormatanmu. Uang ini, anggap saja untuk membeli makalahmu. Kamu, maafkan. Apa yang kamu lakukan padaku dulu? Saya sudah tidak peduli lagi. Tapi kamu, seharusnya tidak. Lagi-lagi memfitnah Wang Ping. Saya. Tidak heran saya tidak pernah melihatnya. Kikiang menerbitkan makalah. Ternyata, gak punya kemampuan. Pemalsuan akademik kayak gini. GW paling benci. Aib buat dunia matematika. Mending kita blacklist permanen dari lingkungan akademik. Jangan perlakukan GW kayak gini. GW ini, dosen Princeton. Legenda matematika. Kok kalian tega sih? Kikiang, dulu kan lu ngutang ke guru GW. Sekarang GW suruh lu bayar lipat ganda. Wang Ping,
Tidak salah. Kita cuma termakan hasutan Cikiang. Makanya fitnah Lu. Lu Simiwa. Chichong, Lu terlibat pemalsuan akademik. Atas nama Asosiasi Matematika Yan, resmi kami keluarkan Lu. Li Xiang, Wang Ping. Lu pikir menang? Asosiasi Matematika Yan MAH apaan? Gak guna. Guru GW itu, Ketua Asosiasi Dunia. Sebentar lagi daring. Ketua Asosiasi Matematika Dunia? Jangan-jangan. Ini GW. Guru, Senior, Chichiang. Ngeselin banget. Guru, tadi mereka nemuin konjektur Goldbach buat kemajuan chip. Proses sama rumus lengkapnya. Udah GW rekam semua. Daerah terbelakang kayak sini. Bisa pecahkan konjektur Goldbach? Chichiang. Luna Pain. Proses pembuktian Wang Ping. Itu kunci riset chip kita. Berani-beraninya lu kasih ke orang. Emang gimana? Udah lama GW bukan warga Yan. Mau pakai hukum Yan? Ngehakimi orang asing? Hila lu. Orang Yan konyol. Ngira kita peduli. Soal konjektur Goldbach versi kalian? Guru GW, MR Yuhan. Udah sampai tahap akhir. Di soal ketiga model matematika chip. Cuma tinggal verifikasi. Gak mungkin. Soal ketiga model chip itu nyangkut model Trisurya sama teknologi 2 dimensi. Membuktikan ruang 3D bisa dimampatkan ke 2D. Kalian mana mungkin berhasil? Ketinggalan zaman. Konjektur Goldbach. Udah dibuktikan guru GW 1000 tahun lalu. Teknologi chip kita unggul jauh. Soal ketiga udah hampir terbukti. Matematika dan chip kalian bakal kami remove. Itu adalah batasan yang menghambat perkembangan teknologi chip. Masalah yang sulit dipecahkan dalam model komputasi Trisolaris. Masalah 2 dimensi dalam lembaran 2 dimensi melibatkan rumus matematika. Teorema 4 warna, jika bisa dibuktikan, akan cukup untuk mengubah seluruh dunia. Bukankah teorema ini, selama hampir 100 tahun, tidak ada yang bisa membuktikannya? Jika dikatakan, konjektur Goldbach adalah impian semua ahli matematika, maka teorema 4 warna adalah mimpi semua ahli matematika. Saya datang ke sini hari ini, tepatnya untuk memanfaatkan siaran langsung Anda. Untuk memberitahu Anda semua, bahwa matematika dan teknologi chip Anda tidak akan pernah bisa menembus blokade. Maka saya juga akan memberitahu Anda bahwa matematika negara kami dan teknologi chip tidak kalah dengan dunia, dan apa yang bisa Anda lakukan. Kami hanya akan melakukannya lebih baik daripada Anda. Bagus sekali. Sejak zaman dahulu, kami tidak pernah kalah dari orang lain. Penindasan dan blokade Anda hanya menjadi pendorong bagi pertumbuhan kami. Kalau begitu, Anda ingin mengandalkan Wang Ping untuk menyelesaikan soal ketiga ini? Jangan bercanda. Wang Ping bisa menyelesaikan soal kedua. Sudah seperti keberuntungan besar. Soal ketiga dari model matematika chip ini adalah teorema 4 warna. Melibatkan matematika dan fisika. Mungkinkah seorang siswa sekolah menengah kejuruan kecil seperti dia bisa menyelesaikannya? Meskipun bakat matematika Wang Ping sangat tinggi, tapi masih jauh dari kemampuan untuk menyelesaikan model komputasi Trisolaris. Dan masalah 2 dimensi. Ya, benar. Siapa bilang saya tidak bisa matematika dan fisika? Anda bahkan mengajari Wang Ping matematika dan fisika. Tidak, sekolah menengah kejuruan ini juga tidak memiliki kursus matematika dan fisika. Mungkin anak ini belajar sendiri. Sungguh berani, seorang siswa sekolah menengah kejuruan kecil berani mengatakan dirinya bisa matematika dan fisika. Orang-orang yang suka membual. Kami hanya soal matematika dan fisika, dia tidak bisa menyelesaikannya. Tidak menyangka, komunitas matematika negara Anda semakin buruk, sampai-sampai hanya bisa diwakili oleh seorang siswa sekolah menengah kejuruan. Apakah ini? Soal ketiga Anda belum terpecahkan, bukan? Maka saya akan menyelesaikannya sebelum Anda. Anda cukup berani, tapi terlalu sombong. Tidak perlu guru turun tangan, saya sendiri bisa menyelesaikan Anda. Anda belum cukup layak. Saya akan segera membuktikan konjektur bilangan prima Mersenne. Mereka bilang, Anda bisa membuktikan konjektur Goldbach. Kalau begitu ayo kita adu. Lihat siapa yang pertama memecahkan konjektur bilangan prima Mersenne. Aku akan membuktikan di depan seluruh dunia. Betapa tertinggalnya matematika kalian. Tingkat kesulitan konjektur bilangan prima Mersenne tidak kalah dari konjektur Goldbach. Wang Ping sekarang kan masih siswa sekolah menengah kejuruan. Waktunya mempelajari matematika masih terlalu singkat. Jika gagal, reputasi dunia matematika negara kita akan mengalami kerugian besar. Yang lebih saya khawatirkan, akan memengaruhi rasa percaya dirinya. Kedepannya di jalan matematika, sulit untuk maju lagi, karena kamu bisa memecahkan konjektur Goldbach. Maka bilangan prima Mersenne pasti mudah bagimu, kan? Biarkan murid saya ini bertanding dengan jenius terbesar kalian.
Wang Ping, mereka sedang memensingkan saya. Jika kalah dalam pertarungan matematika, akan berdampak fatal. Pada rasa percaya dirimu, kamu akan seumur hidup. Tidak bisa lepas dari bayangan ini. Jalan matematika ke depannya akan sangat sulit. Pertarungan matematika. Seperti pertarungan hidup mati di atas ring. Sikhelai kalah. Percaya diri rusak, sulit maju seumur hidup. Nok. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Masa depan dan jalan hidupmu masih panjang. Guru, saya percaya diri. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk perjuangan guru dalam matematika, dan untuk menerobos blokade mereka terhadap matematika dan chip negara kita. Jadi pertarungan ini harus Wang Ping, kau membuatku kehilangan segalanya. Di dunia matematika, kali ini, aku akan menyaksikanmu. Hancur sedikit demi sedikit. Chichon, kamu sampahnya dunia matematika negara kita. Tidak ada urusanmu bicara di sini. Camel, sudah cukup. Ayo kita mulai pertandingannya. Langsung mulai saja. Apa? Ini. Kalian tidak tahu malu. Ini sudah hampir sampai langkah terakhir. Wang Ping sekarang sama sekali belum siap. Pertandingan ini tidak adil bagi Wang Ping. Pertandingan sudah dimulai, tidak bisa diubah. Camo. Pertarungan sudah mulai, kita sekarang hanya bisa memperkaya Wang Ping. Kalau tidak, mereka pasti akan menyebarluaskan dan mencemarkan nama dunia matematika negara kita. Nah, pemahamanmu dalam matematika sudah melampaui gurumu. Yang bisa guru lakukan sekarang hanyalah menyemangatimu. Hei bocah, tidak menyangka kan? Aku menghabiskan 10 tahun untuk menghitung, sekarang tinggal 1 langkah. Menuju verifikasi terakhir. Aku hanya butuh 1 jam. Bisa menyelesaikan verifikasi. Aku akan menjadi matematikawan terhebat di dunia, di bawah sorotan para matematikawan dunia. Menjadi matematikawan terhebat di dunia. 1 jam? Cukup untuk membuktikan. Kamu meyakinkan aku? Tunggu sampai aku mencapai puncak matematika. Aku akan meninggalkan namamu. Aku bilang dalam 1 jam, cukup untuk membuktikan. Apa? Apa yang kamu katakan? Aku tidak salah dengarkan? Tanpa persiapan sama sekali. 1 jam membuktikan bilangan prima Mersenne? Kamu pikir kamu siapa? Dewa matematika. Aku memang salah bicara. Bukan 1 jam. Bukan 1 jam, bahkan jika aku memberimu 10 tahun, 20 tahun. Kamu tidak akan bisa menyelesaikannya. Maksudku 1 jam, terlalu lama. Jika tidak bisa dalam 1 menit, aku kalah. Aku kalah. 1 menit. Wang Ping masih terlalu muda, terlalu gegabah. Bagaimana bisa bilang 1 menit? Selesai, sekarang kalah. Menghadapi Amerika, tidak ada kesempatan untuk bangkit lagi. Teka-teki matematika di matamu. Bilangan prima Mersenne, di mataku, hanya kunci untuk membuka. Konjektur Goldbach. Lao Zhao. Wang Ping muda dan impulsif. Kita seharusnya tidak bermain-main dengannya. Jangan mengeluh. Cepat lihat layar besar. Apakah dia akan menyelesaikannya? Tidak mungkin. Cepat selesaikan. Kamu benar-benar menyelesaikannya. Kamu belum mulai? Maaf. Aku sudah menyelesaikannya. Kamu pasti bercanda. Aku menghabiskan 10 tahun. Baru sampai di sini. Bagaimana mungkin kamu selesai dalam 1 menit? Bahkan jika kamu bisa menyelesaikan konjektur Goldbach. Tidak mungkin bisa. Kamu tidak bisa. Bukan berarti orang lain tidak bisa. Selesai. Sangat membanggakan. Tidak mungkin, pasti salah. Jangan cari lagi, rumusku ini. Paling cocok untuk membuktikan bilangan prima Mersenne. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu dalam waktu singkat menemukan rumus yang paling benar? Aku tidak terima. Aku menggunakan metode Yau, guru besar matematika Yan. Metode Yau untuk membalikan
membuktikan rumus ini. Jadi, komunitas matematika yang tidak kalah dari komunitas matematika manapun. Hanya karena warisan dari generasi tua, kita bisa seperti ini. Matematikawan kontemporer hari ini. Sampah, benar-benar sampah, Tang Peusen. Kamu naik, kalahkan dia, tenanglah guru. Sudah lama tidak bertemu lawan yang begitu menarik. Semoga kamu bisa memberiku sedikit kejutan. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberimu lebih banyak kejutan. Wang Ping. Aku baik-baik saja. Setelah menyelesaikan soal-soal dengan intensitas tinggi secara berturut-turut, Wang Ping sudah mengeluarkan banyak tenaga otak dan fisik. Tidak adil jika terus seperti ini. Yu Han, kamu ini melanggar peraturan asosiasi matematika secara terang-terangan. Menurut peraturan, seorang matematikawan tidak boleh ditantang 2 kali dalam sebulan. Kamu benar, tapi sekarang aku adalah ketua asosiasi matematika dunia. Aku punya hak setiap tahun untuk menunjuk 2 matematikawan untuk bertarung. Jadi hari ini, aku akan menggunakan hak istimewa ini. Kamu terlalu tidak tahu malu. Siswa sekolah menengah ini bukanlah jenius kalian? Kalau dia benar-benar bisa mengalahkan Tang Peusen, bukankah itu akan langsung menjadi jenius paling terkenal di dunia? Bukankah aku hanya memikirkan negara Yan? Pertarungan intensitas tinggi secara berturut-turut, aku khawatir Xiaoping. Tenaga otak dan fisiknya tidak akan sanggup. Situasi sekarang belum saat yang paling kritis. Kita harus percaya pada Wang Ping. Laoli, kamu juga tidak ingin Wang Ping mengundurkan diri, kan? Aku tidak ingin dunia matematika kita memalukan, tapi aku lebih tidak ingin Wang Ping mengorbankan dirinya sendiri demi menjaga muka. Membuat dunia matematika negara yang bangga, beberapa hal tidak bisa dihindari. Sebenarnya aku tahu, Wang Ping tidak akan menyerah. Dia pasti akan bertahan sampai akhir, karena matematika adalah segalanya baginya. Kalau kalian ingin bertarung, benturan kecerdasan, mari lanjutkan. Tapi bagaimanapun juga, matematika negara Yan akan menemani sampai akhir. Pertarungan kita sederhana, bukankah kamu baru saja membuktikan bilangan prima Mersenne? Sekarang mari kita lihat siapa yang akan menemukan bilangan prima Mersenne baru terlebih dahulu. Bilangan prima Mersenne itu adalah angka yang dicari oleh ratusan ribu matematikawan di seluruh dunia. Bahkan di luar negeri, mereka menggunakan 2,15 juta prosesor superkomputer untuk mencari. Tapi di seluruh dunia hanya ada 51 bilangan prima. Apa sebenarnya kegunaan bilangan prima? Bilangan prima berkaitan dengan perkembangan masyarakat manusia. Kamu bisa membayangkan masyarakat manusia sebagai benda yang jatuh. Bilangan prima itu adalah porosnya. Menemukan bilangan prima baru itu seperti menemukan poros baru untuk kemajuan penelitian. Nilainya tak ternilai. Guru-guru, kali ini pencariannya sangat sulit. Apakah Wang Ping bisa menemukannya? Bilangan prima baru, maka teknologi chip Yan Kuo akan segera bangkit. Teknologi lainnya Yan Kuo juga akan memimpin dunia saat itu. Kita tidak akan lagi ditindas dan dikepung oleh negara asing. Guru Yuhan, bilangan prima Mersenne ini sangat sulit dicari. Bisakah Tang Peusen menemukannya kali ini? Yan Kuo, matematika pasti kalah. Teknologi chip mereka juga tidak akan pernah bisa mengejar tingkat terdepan dunia. Sepertinya guru sudah siap. Ya, 3 tahun lalu, saya menemukan setengah bilangan prima Mersenne dalam dugaan Goldbach dan memberitahukannya kepada Tang Peusen. 3 tahun telah berlalu. Tang Peusen sudah sangat sempurna. Kali ini, Wang Ping pasti kalah. Wang Ping, kali ini, tidak hanya akan melihatmu jatuh, tetapi juga membuat seluruh dunia matematika Yan Kuo menjadi bahan tertawaan dunia. Saya akan seperti Tenye Kuan yang meremehkan musuh. Saya akan mengerahkan segala upaya untuk menginjak-injak kebanggaan Yan Kuo ke dalam tanah, membuat kalian semua tahu betapa hebatnya matematika Amerika. Mulai hari ini, kalian tidak akan pernah bisa menghalangi perkembangan matematika dan chip Yan Kuo. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Jujur saja, saya sudah menemukan bilangan prima Mersenne baru yang ada di dalam flash disk ini. Asalkan saya masukkan flash disk ini ke dalam komputer, kamu pasti kalah. Hanya satu. Orang seperti kamu yang lahir di tanah tandus matematika tidak akan pernah mengerti kehebatan bilangan prima Mersenne baru dan kesulitan menemukan bilangan prima Mersenne. Setiap kelahiran bilangan prima Mersenne baru akan disertai dengan gejolak dan perkembangan besar teknologi. Ini adalah bilangan prima baru yang saya temukan. Nomor 351, dia ternyata berhasil membuat bilangan prima Mersenne. Maka Wang Ping pasti kalah. Selesai. Bagaimana mungkin Wang Ping bisa menemukan lebih dari 2 bilangan prima baru? Licik, kalian terlalu licik. Ternyata sudah menemukan guru bilangan prima Mason lebih awal.
Anda benar-benar hebat, membuat mereka tidak siap. Bahkan jika jenius, tanpa waktu, sama saja tidak ada solusi. Hari ini, saya datang untuk sepenuhnya menekan matematika Yan Kuo. Matematika negara kita, Mi Kuo, adalah yang terkuat. Anda sudah kehabisan waktu, pertandingan ini sudah saya menangkan. Siapa bilang Anda menang? Maaf, dua bilangan prima saya. Sepertinya lebih depan daripada milik Anda. Hebat, Wang Ping Nimang pantas menjadi kebanggaan Yan Gua. Cahaya matematika, tidak mungkin. Saya hanya mengandalkan tebakan 4 warna guru saya. Butuh waktu 3 tahun untuk menyelesaikan bilangan prima baru ini. Bagaimana mungkin Anda tidak butuh formula, langsung menemukan 2? Anda pasti hanya beruntung. Saya juga curiga dia hanya beruntung. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan 2 bilangan prima? Itu juga yang begitu depan. Beruntung, Anda sendiri tidak tahu bahwa kelahiran satu bilangan prima membutuhkan tebakan bilangan prima lain sebagai dukungan. Anda hanya punya 1 bilangan prima baru dari tebakan Yo. Bagaimana mungkin Anda bisa mengeluarkan 2? Kita berdua paling hanya seri. Apakah Anda lupa satu hal? Baru saja saya mengalahkan Kikian. Menggunakan tebakan bilangan prima, jadi saya kebetulan punya 2 bilangan prima. Saya tidak akan gagal. Tidak. Tidak. 2 murid andalan Anda sekarang sudah saya kalahkan. Sekarang, giliran saya untuk menantang Anda. Dulu, Anda bersama Kiki yang memfitnah guru saya, dendam itu. Sekarang, semuanya akan saya balas. Menantang saya, pikir dengan mengalahkan 2 murid saya, Anda tidak tahu. Tinggi langit dan dalamnya bumi. Bukankah Anda hampir menyelesaikan tebakan 4 warna? Maka saya akan membuktikannya lebih cepat daripada Anda. Anda pikir tebakan 4 warna mudah dibuktikan? ITU lebih sulit daripada tebakan Goldbach. Saya butuh setidaknya 1 tahun untuk membuktikan tebakan 4 warna. Saya tidak butuh 1 tahun, saya hanya butuh 1 jam. Cukup. Jangan bicara besar, 1 jam, Anda bahkan tidak punya waktu. Untuk menulis formula, Anda pasti tidak ingin memanfaatkan kekuatan komputasi di sini untuk menyelesaikan tebakan. Jangan bermimpi. Tebakan 4 warna, persyaratan kekuatan prosesor. Setidaknya 50 juta kekuatan komputasi, beroperasi selama 1 tahun. Bahkan jika seluruh kekuatan komputasi Jiang Cheng digabungkan, itu hanya setetes air di laut. Bagaimana jika aku menggunakan model operasional Trisolaris dan teknologi flattening foil? Apa? Apa kau bilang? Model Operational Trisolaris dan teknologi flattening foil? Memampakkan daya komputasi konjektur 4 warna dari 3D ke 2D. Maka, Cuma perlu 5.000 daya komputasi. Laptop ini cukup. model operasional Trisolaris saat ini masih sebatas konsep teoretis matematika. Jika benar terwujud, bisa unggul 100 tahun dari dunia. Xiao! Sepertinya kita akhirnya menemukan orang jenius yang bisa mengubah kebuntuan perkembangan matematika dan chip kita dari 3D ke 2D. Kau hilah, teknologi kompresi daya komputasi global. Cuma bisa 10 kali. Itu pun kebutuhan penyimpanan chip lebih tinggi. Negara kalian punya chip kayak gitu? Sekarang ada 1. Silakan. Sayang, daya komputasi kurang. Sudah kubilangkan, perangkat kalian tak sanggup menopang model Trisolaris untuk membuktikan konjektur 4 warna. Dukungan daya komputasi kota, provinsi, negara. Ini chip fotonik, unggul 100 tahun dari kalian. Cuma dengan chip kecil ini, semua produk teknologi Yan Kuo bisa diperbarui. Kalian gagal bukan berarti kami juga. Bagus, luar biasa, hebat.
Guru, aku berhasil. Kau sukses. Kau lakukan sesuatu yang gurumu tak sanggup. Guru bangga padamu. Tuan Wang Ping. Saya mewakili Asosiasi Matematika Dunia dan Amerika mengundangmu. Datanglah ke Amerika, kami akan berikan semua yang kau mau dengan penghargaan pantas. Gimana ini Wang Ping? Jangan sampai direkrut. Santai, lihat dulu. Tahu kau sedang berdiri di mana? Di tanah, kenapa? Di tanah yang telah melahirkan dan membesarku 18 tahun. Untuknya aku rela tinggalkan segalanya. Kau malah suruh aku khianati? 2 kata untukmu. Mimpi. Kita lihat nanti. Guru, aku berhasil. Guru, akhirnya aku berhasil. Xiaoping, kau berhasil. Menurutku babak ini tak perlu dilanjutkan. Jenius matematika yang bisa pecahkan konjektur Goldbach dan 4 warna. Mana mungkin dia tinggi peserta lain? Kalau dia nggak juara, siapa lagi yang bisa juara? Aku setuju. Guru, aku nggak mengecewakan harapanmu. Aku juara, Guru. Oak. Lalu, Ada APA Toddy? Amerika berhasil memecahkan konjektur Gauss dan akan mengumumkannya ke seluruh dunia dalam 10 menit. APA, konjektur Gauss. Bukannya itu disebut matematika topologi dengan banyak konjektur? Masa bisa dibuktikan sama Amerika? Tadi atasan telepon aku. Minta kita pecahkan konjektur Gauss dalam 10 menit. 10 menit? Itu mustahil banget. Kalian mau pecahkan konjektur Gauss dalam 10 menit? Itu kayak mimpi di siang bolong. Mau kalian berhasil pecahkan konjektur Goldbach, terus kenapa? Konjektur Gauss justru lebih susah daripada konjektur Goldbach. Matematika Amerika yang paling kuat. Guru, kita sudah punya konjektur Goldbach. Bisa mengembangkan chip tingkat foton. Ngapain takut sama mereka? Cuma sebuah konjektur matematika aja. Konjektur Goldbach secara terbuka adalah tantangan matematika tertinggi di dunia, tapi sebenarnya konjektur Gauss lah yang jadi tantangan matematika tertinggi. Kalau konjektur Goldbach adalah dasar untuk bikin chip tingkat foton. Tapi begitu konjektur Gauss terpecahkan, persenjataan kita akan berubah dari modern jadi teknologi. Nanti, senjata laser di film fiksi ilmiah yang kamu tonton, seperti laser cannon, laser gun, akan bisa dibuat. Wang Ping, kamu yakin bisa memecahkan konjektur Gauss dalam 10 menit? Aku yakin. 10 menit? Kamu beneran nganggap diri jenius luar biasa? Seperti aku yang sudah puluhan tahun mendalami matematika. Nggak berani jamin bisa menguasai semua bidang matematika. Konjektur Goldbach adalah puncak tantangan teori bilangan. Sedangkan konjektur Gauss adalah puncak tantangan topologi. Satu orang nggak mungkin menguasai teori bilangan dan topologi sekaligus. Kalian nggak bisa, bukan berarti aku nggak bisa. Kalian cuma punya 10 menit. Salah, sekarang tinggal 9 menit. Dalam 9 menit, kalian nggak akan punya kesempatan lagi. Guru Yuhan, waktu 9 menit. Mungkin bahkan Gauss sendiri datang juga nggak bisa kan? Tentu, kalian masih punya kesempatan, yaitu minta maaf ke kami. Akui bahwa Amerika yang paling kuat dalam matematika. Ikyang, Daiem lo. Matematika yang nggak kalah sama kalian, dan kita masih punya Wang Ping di sini. Xiaoping, guru akan selalu jadi pendukung terkuatmu. Kamu lakukan saja. Guru, saya pasti bisa melakukannya. Wang Ping, ini disiarkan langsung ke seluruh dunia. Jika kamu tidak bisa memecahkan dugaan Gauss, semua yang kamu lakukan hanya akan sia-sia. Kikiang. Matematika Amerika, bersiaplah untuk dilampaui oleh matematika Yan. Profesor Liu, bisa kirimkan soalnya. Saya ingin semua orang tahu bahwa hanya matematika Yan yang nomor 1 di dunia. Baik. Kenapa kecepatan transfernya lambat sekali? Lau Liu, kalian ini bagaimana sih?
Kalau soal dikirim sampai lama, sayur sudah basi. Saya telepon dulu tanya. Kalian transfer, satu soal saja butuh 5 menit. Apa rencananya? 4 menit untuk memecahkan dugaan Gauss? Selesai. Kali ini benar-benar selesai. Waktu sudah tidak cukup. Transfer soal butuh 5 menit lagi. Langit mau menghancurkan matematika kita. Guru Yuhan, kali ini mereka pasti tidak akan bisa mengejar kita lagi. Benar. Bahkan jika Gauss sendiri datang. Waktu ini tidak cukup untuk membaca soalnya. Sudah tahu penyebabnya. Karena chip fotonik menyebabkan seluruh Jiangcheng. Kekurangan daya komputasi, jadi transfer soal sangat lambat. Tim teknis sudah melakukan perbaikan darurat, tapi paling banyak hanya bisa menghemat 1 menit. Artinya, waktu yang tersisa untuk Wang Ping menjawab hanya 5 menit. Benar. Wang Ping, kali ini kami yang salah. Jika tidak bisa memecahkan, semua tanggung jawab saya yang tanggung. Profesor Zhao, percayalah, kita tidak akan kalah. Saya akan kalah? Siapa yang memberi kamu keberanian mengatakan itu? Jika hari ini kamu bisa memecahkan, saya akan berlutut dan memanggilmu kakek. Wang Ping, saya melihat bakatmu. Tapi kamu jenius teori bilangan, topologi kamu tidak mengerti. Teori bilangan dan topologi, tidak mungkin bersatu. Kamu tidak mungkin berhasil. Benar, topologi dan teori bilangan jarang berhubungan. Termasuk 2 cabang besar matematika, apakah matematika kita selalu akan berada di bawah Amerika? Kamu benar, jenius biasa tidak bisa menggabungkan teori bilangan dan topologi, tapi Wang Ping pasti bisa. Li Xiang, kamu ini sudah gila ya? Hari ini jika dia tidak bisa memecahkan, akan dicemooh seluruh dunia. Nanti, kamu akan jadi orang yang bersalah. Bahkan jika dia gagal, masih ada gurunya ini yang akan menanggung cercaan. Semua usaha kalian hanya untuk menghibur diri sendiri saja. Dunia ini hanya akan mengakui mereka yang mencapai puncak. Dan tidak pernah peduli berapa banyak orang yang pernah mendaki puncak tertinggi. Transmisi soal selesai. Mulai. Wang Ping, sekarang kamu sudah seperti busur yang hampir putus. Kamu sama sekali tidak bisa memecahkannya. Topologi dan model teori bilangan memiliki hubungan yang sangat dalam. Keduanya mengandalkan model untuk memecahkan masalah. Hanya saja, cara keduanya ditampilkan berbeda. Kamu hanya menipu dirimu sendiri, dugaan Gauss. Bagaimana mungkin sama dengan teori bilangan? Kamu hanya mencari alasan untuk kegagalanmu sendiri. Setelah aku memecahkan dugaan Goldbach, aku menyadari. Semua matematika di dunia ini sebenarnya sama. Semua akar sama, hanya saja kalian belum menemukan cara yang tepat untuk menggabungkannya, jadi selama ini. Semuanya dibuktikan secara pisah. Wang Ping, kamu tidak bisa memecahkan soal ini. Bicara sampai mulut berbusa pun tidak ada gunanya. Ingat, kamu hanya punya 2 menit lagi. Wang Ping tiba-tiba menulis sebuah rumus yang belum pernah dilihat sebelumnya. Apa arti rumus ini? Lao Shao, kamu mengerti? Jangan-jangan Wang Ping ini mau menyerah saja. Sial, tinggal 50 detik lagi, sudah tidak mungkin diselesaikan. Wang Ping, kamu sendiri tidak bisa memecahkannya. Lalu membuat-buat rumus, buat apa sih? Kamu pikir kamu Gauss ya? Ini adalah rumus pembuktian dugaan Gauss. Kamu bercanda ya? Kamu pernah lihat soal matematika apa yang bisa dipecahkan hanya dengan rumus matematika sederhana? Kamu sudah tidak menghargai matematika lagi, keindahan matematika. Terletak pada penggunaan angka-angka untuk menaklukkan masalah. Bukan seperti kamu yang membuat-buat rumus palsu. Rumus palsu. Coba kamu masukkan soalnya ke dalam rumus ini. Ini adalah rumus identitas, semua angka bisa digunakan. Rumus ini tidak hanya sebatas ini. Sepertinya ada makna yang lebih dalam. Bagaimana mungkin ada rumus yang sempurna seperti ini? Aku akui rumusmu ini sangat hebat. Termasuk rumus sempurna, tapi tidak bisa membuktikan dugaan Gauss. Jadi kalian gagal. Jika rumus ini saja tidak bisa membuktikan dugaan Gauss, maka aku pikir, tidak ada orang di dunia ini yang bisa membuktikannya. Tadi,
Saat Amerika Serikat mempresentasikan rumus di hadapan dunia, terjadi kesalahan fatal. Verifikasi gagal. Meskipun kami gagal, kalian juga tidak mungkin berhasil. Mari kita biarkan dunia menyaksikan verifikasi kami. E mewakili alam. Terungkap, ini semua palsu. Pi, rasio keliling lingkaran, mewakili ketidakterbatasan. Unit imajiner mewakili imajinasi. Angka mewakili titik awal. Nol, angka 0, mewakili titik akhir. Monster. Wang Ping benar-benar monster, rumus ini. Bisa dibilang kunci master yang bisa membuka semua soal matematika. Kami masih meremehkan bakat Wang Ping. Perkalian mewakili kombinasi, eksponen mewakili penambahan, penjumlahan. Mewakili akumulasi, tanda sama dengan mewakili kesatuan. Alam penuh dengan imajinasi tak terbatas. Tapi pada akhirnya, semua akan kembali ke titik akhir. Bagaimana bisa ada jenius seperti ini di dunia ini? Kalian gagal, dan harus menerima hukuman yang seharusnya. Xiaoping, rumus Euler MU membantu Yan Kuo melampaui blokade teknologi. Tapi, di kompetisi matematika dunia ini, kamu tetap tidak boleh lengah. Singa yang menangkap kelinci pun harus menggunakan seluruh kekuatannya. Tenang, guru, aku pasti akan membawa pulang lagi. Juara dunia. Baik. Ayo berangkat.